warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Pak Thailand yang terhormat, kepada Ibu Rizky, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Untuk perkenalan silakan untuk bisa mulai melakukan coaching. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Erwan yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Di sini mohon izin untuk bisa melakukan coaching pasca pembelajaran dengan rekan sejawat saya, Bu Rizky Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu, ini sudah menyempatkan waktunya di sini ya. Ini kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mencoba mereview ya, atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya kemarin ya. Semoga hal ini nanti akan menjadi langkah peningkatan pembelajaran kita ke depannya Bu. Sehingga nanti yang terutama itu menghasilkan anak-anak didik yang sejahtera dan bermutu serta mampu mandiri dalam kehidupan mereka. Baik Bu Rizky, sebelum inti dari obrolan kita atau wawancara kita ini, baik Bu, hari ini akan membahas hasil observasi pembelajaran kita kemarin ya. Kira-kira gimana Bu kemarin pada waktu pembelajaran, perasaannya Bu? Ya, saya pas kalian melakukan supervisi ke kelas kami, saya merasa senang. Iya. Ada yang menilai selama proses KBM di kelas, kemudian yang nantinya saya tahu kekurangan, apa saja kekurangan yang perlu saya perbaiki. Oh, berarti dalam benak Bu Rizky tetap ada, kira-kira ada kekurangan itu Pasti, ya? Ada pasti kekurangan yang banyak kekurangan. Kira-kira tujuan dan arah pengembangan yang kemarin kita sudah sepakati Bu. Apakah menurut Bu Rizky sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai. Peserta didik merasa senang, tidak tertekan, tidak iya. tertekan. Kan tadinya mereka anggap matematika itu sulit tadi itu, tapi dengan adanya permainan-permainan, kemudian video-video pembelajaran, mereka lebih tertarik lagi. Lebih senang lagi Iya, ya. lebih, Tapi paling tidak minat terhadap matematika sudah mulai sudah meningkat meningkat. ya. Mengapa Bu anak-anak itu tadi senang terhadap strategi pembelajaran itu tadi? Sebelumnya kan saya menggunakan metode ceramah, hanya menjelaskan kasih soal. Kalau saya menggunakan metode cardshot ini, anak lebih aktif, kemudian lebih langsung langsung praktek dengan menggunakan kartu yang sudah saya acak ini. Iya, jadi lebih termotivasi itu ya untuk idenya juga lebih keluar lah dari iya. anak-anak. Kira-kira pengalaman baru apa Bu yang Ibu dapatkan itu tadi? Sebelum saya menggunakan kartu ini, anak itu kalau disuruh presentasi itu agak sulit Pak. Tapi setelah saya berikan kartu kemudian suruh ditempel, kemudian dipresentasikan, itu anak lebih paham, lebih bisa mempresentasikan hasil. Lebih mau ya, lebih cenderung lebih optimis ya, lebih optimis untuk untuk tampil di depan ya. Oke. Saya diri juga. Kira-kira gini Bu, bisa nggak Ibu Rizky ceritakan hal-hal baik yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya Bu? Kalau yang dipertahankan itu terkait metode tadi yang permainan itu ya Bu? Itu kan menurut saya sudah semakin membaik. Saya akan mempertahankan dan meningkatkan lagi supaya metodenya lebih menarik lagi untuk anak. Kemudian RPP juga pasti perlu perbaikan. Kemudian terutama kalau yang mengondisikan kelas itu agak kesulitan. Pas kelompok itu mungkin belum begitu mengenal karakter siswa yang atau karakter masyarakat yang ada di sini ya Bu. Untuk memperbaiki kekurangan itu tadi Bu, kira-kira bagaimana rencananya? Ya, dengan melihat referensi yang lain Pak, kemudian tambah SPG-nya lagi untuk anak lebih inggih, kemudian ya mungkin dengan melalui KKG juga. Wawancara dengan teman-teman guru lain ya, jadi perlu ada tambahan seperti itu ya. Berarti untuk menambah tadi ada referensi, melihat dari sumber-sumber lain ya Bu, sumber lain ya. Sekarang banyak sekali ya. Nambah itu bagaimana cara ice breaking pada siswa biar memotivasi siswa, kemudian mungkin dengan mengikuti perkumpulan KKG dan tanya dengan rekan-rekan sejawat ya. Kira-kira kapan Bu mulai akan
memperbaiki hal saja? Biasanya Mulai sebelum saya kita sudah nanti ya kira-kira belum mengajar lagi sudah mempersiapkan sudah belajar. Kurang dari keberhasilan atau program itu akan berhasil menurut ibu itu yang bagaimana? Anak yang tadinya tidak tertarik dengan matematika, anak lebih tertarik, kemudian ternyata matematika tidak sesulit yang dibayangkan. Itu berarti kurang keberhasilan itu menurut ibu ya kayak gitu ya. Pertama harus mencintai dulu. Oh iya, mencintai matematika ya. Biar mengenal. Iya, oke. Terima kasih Bu, itu segambaran dan review dari Bu cukup membantu sekali. Dan ini saya akan sedikit membacakan hasil observasi saya ya. Walaupun ini mungkin bukan berarti saya menilai dari kegiatan-kegiatan yang terjadi kemarin ya Bu, yang terjadi kemarin. Ini hanya sekedar review dari saya bahwa Ibu dalam menjalankan pembelajaran itu sudah cukup baik, sudah cukup bagus lah ya. Itu kadang ada hal-hal yang dimana saya justru mungkin belajar dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin gitu. Ada urut-urutannya, itu juga dilihat dari RPP yang ada ini juga sudah semuanya sudah dikeluarkan ya, sudah ada di apa-apa yang ada di RPP ini sudah ada. Kemudian saya melihat juga ada siswa-siswa yang mulai aktif, proaktif. Kemudian walaupun ya masih ada sedikit yang mungkin yang kurang memperhatikan itu. Gimana Bu menurut Ibu? Apakah sesuai tidak dengan yang tadi Ibu rasakan dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kurang lebihnya sesuai karena sebelumnya kan sudah ada RPP, jadi ada urutan-urutan yang harus saya lakukan setelah ini seperti itu. Jadi dengan adanya RPP itu juga saya lebih tahu urutan-urutan bagaimana setelah. Terus tadi misalkan ada anak yang aktif, dan kemudian Ibu Rizky juga melihat ada anak yang kurang aktif, tapi Ibu membenarkan hal semacam itu, maksudnya saya kayak gitu. Tadi kan kita lihat masih ada anak yang kurang aktif gitu. Bener ya? Sebagian, sebagian sudah ada yang aktif. Oke, kemudian ini ada catatan sedikit dari saya sedikit saja ya mungkin ya Bu, kaitannya dengan tadi diferensiasi. Memang saya hanya memberikan gambaran yang kemarin kita hanya bertukar informasi saja ya tentang pengertian dari diferensiasi. Ternyata memang kita akan memulai pembelajaran yang menggunakan konsep diferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk. Tadi di sini saya sudah melihat kemarin adanya diferensiasi, cuman memang kurang sedikit nampak di RPP ini Bu. Ya mungkin kita perlu belajar bersama lagi biar lebih memantapkan adanya pembelajaran apa sih itu pembelajaran diferensiasi. Dan nanti kita coba menggali lagi ya, kita tanya dengan orang-orang yang sudah paham tentang semacam itu, atau kita melihat entah itu video di YouTube atau apa, gimana sih pembelajaran diferensiasi. Cuman memang mungkin kita yang belum melihat tadi yang di RPP itu tentang adanya metode diferensiasi dan kompetensi emosional itu ya. Sebenarnya sudah ada kalau pada waktu berdoa menutup pembelajaran itu juga berdoa juga, itu kan ada kompetensi sosial. Cuman memang harus ditulis memang di RPP itu. Kira-kira gimana Bu? Apa rencana tindak lanjut dari itu? Dengan adanya itu kan saya juga lebih akan belajar lagi ya Bu. Ngerti kekurangan apa saja yang saya harus perbaiki seperti itu. Akan belajar lagi untuk mempelajari itu ya, pembelajaran diferensiasi. Kalau enggak tanggung-tanggung daripada cuman kecipratan sedikit menjegur sekalian ya, jadi guru penggerak ya. Nah, lebih tahu pembelajaran diferensiasi ya, lebih mendalami. Oh iya, tanggung cuma kecipratan sedikit ya. Gitu ya Bu. Iya. Oke, setelah pembicaraan ini tadi kita udah ngobrol, udah evaluasi. Kira-kira apa yang Ibu rasakan Bu? Sangat senang sekali Pak dengan adanya pembicaraan ini. Tentunya adanya penilaian untuk saya khususnya kekurangan saya, nanti saya juga berusaha memperbaiki lagi, kemudian lebih belajar lagi sama yang lebih tahu seperti itu. Ya, kita saling belajar bersama. Walaupun saya tadi tidak menggurui atau apa segala macam itu enggak ada, memang cuma sekedar. Terima kasih. Iya. Kita poinnya di situ yang belum itu ya Bu. Saya nggak tahu jadi mau tahu ya, dan mau ikut mungkin ya Bu. Kalau baik kenapa tidak? Terima kasih Bu atas perbincangan ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya, barangkali nanti tadi dalam obrolan kita itu ada mungkin sedikit kata-kata yang menyinggung atau kesannya kayak sok tahu kayak gitu ya. Ini semata-mata hanya untuk peningkatan kita bersama ya Bu, dengan peningkatan pembelajaran. Terima kasih dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Velan. Terima kasih.
perlu saya sampaikan bahwa dalam kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Rizky yang sudah mau berbagi praktek baik pada kami. Harapannya bisa juga menjadikan motivasi atau semangat dari Bu Rizky agar ya tentunya juga terimbas, dan terimbasnya juga ya syukur-syukur kalau memang sudah memenuhi kriteria itu bisa ya, tinggal nunggu itu kegiatan PGB karena bersyarat waktu. Iya, mungkin sudah berapa waktu di sini Bu Mata menjadi guru? 3 tahun. 2 tahun. Iya, 3 tahun berarti. 2020. Ya. Kami imbaskan gitu ya. Ini ya mohon maaf ya, bukannya kita bisa ngajari enggak ya, cuma berbagi praktek baik yang perlu kami sampaikan karena ini merupakan tugas gitu. Bahwa tugas kami itu perlu mengimbaskan kepada rekan sejawat. Salah satunya memang tadi dari Pak Pelan itu melakukan bimbingan tentang menyusun RPP. Nah, RPP-nya tentunya yang ciri khas kita, artinya diferensiasi yang mana saat ini kan sedang booming ini. Nah, ini kan sebenarnya dari IKM itu, implementasi kurikulum yang merdeka itu kan. Artinya memang tugas dari kami itu menyampaikan berbagi pengalaman praktik baik diimbaskan kepada rekan sejawat. Nah, harapannya agar yang lain juga ikut menikmati apa sih produknya gitu. Nah, produknya adalah yaitu tadi kemampuan rekan sejawat menyusun misalnya RPP atau pembelajaran berdiferensiasi sama KSE. Itu salah satu yang diimbaskan Pak Evan ya. Artinya kita juga tidak menggurui yang sudah ada, enggak, cuman hanya kita tuh mengembangkan gitu. Mengembangkan yang sudah ada, menambahi variasi baru gitu. Yang dari KM itu sebenarnya kayak gitu, kita sudah mulai pada pembelajaran yang berdiferensi, karena sebenarnya apa ya, harapannya memang itu berpihak pada murid atau siswa dan tahu kebutuhan dari bahwa siswa itu belajar itu berdasarkan kebutuhannya. Ya mungkin selama ini kita itu kebutuhan kita, tuntutan kita aja. Maksudnya begini, bahwa jika anak itu belajar sesuai dengan kebutuhan, dimungkinkan atau harapannya itu kan meningkatnya baik itu hasil belajar, motivasi, namun keterampilan, terutama skill life, soft skillnya itu mulai keterampilan apalagi keterampilan apa 21 kreatif, berpikir kritis, ada kan profil pelajar Pancasila ada juga otomatis ya otomatis harus itu. Makanya kan kita juga lagi gencar-gencarnya termasuk juga mengajak rekan-rekan sejawat agar bisa ikut bergabung di CGP pada tahap selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Rizky, semoga termotivasi dan tetap semangat dan jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan beban, artinya justru malah ya anggaplah itu akhirnya Bu Rizky bisa berbagi praktik baik kepada kami. Tentunya ini sangat luar biasa sekali, kita apresiasi pada Bu Rizky, sangat luar biasa. Jadi saya kurang lebihnya bila saya ada kesalahan dalam berkata maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.